Kapal kita ini kan kapal yang pemilik daripada pelaku kapalan nasional ya. Sepengetahuan saya sangat terbatas pelaku perkapalan nasional kita yang bisa melayani pelayaran internasional gitu. Kalaupun ada, mereka biasanya kesulitan karena mereka bisa kirim barang, biasanya mereka kesulitan untuk membawa barang balik dari negara yang dituju tadi, dan ini menjadi hambatan besar juga. Sehingga memang perlu didukung bagaimana pelayaran nasional kita bisa go internasional, maka perlu juga didukung bagaimana pemenuhan muatan kapal mereka pada saat mereka sudah tiba di negara tujuan. Sehingga ini akan menekan kos mereka dalam berdaya saing dengan pelayaran-pelayaran multinasional atau pelayaran-pelayaran di luar negeri sana. Oke, sejauh ini ada dialog nggak Pak antara asosiasi logistik dengan pengusaha ekspor impor dan pemerintah? Karena kalau dari Pak Jokowi sendiri kan mengatakan pemerintah ini tidak bisa mengatasi masalah krisis kontainer ini sendirian gitu ya. Seperti apa sih sebetulnya perbincangannya atau diskusinya antara asosiasi logistik, pengusaha ekspor impor dan pemerintah? Ya, ini sudah beberapa kali sebetulnya kita coba berdiskusi atau berdialog dengan pemerintah maupun dengan perwakilan pemilik barang atau bahkan juga dengan perwakilan daripada pemilik kapal asing yang memang melayani pelayaran internasional maupun pelayaran-pelayaran nasional kita. Namun demikian, pemerintah ini kan ada batasan, mereka tidak bisa masuk ke ranah yang sudah B2B. Kasus ini kan sebetulnya sudah bisnis to bisnis sehingga bukan ranah pemerintah dalam menentukan tarif gitu. Dan yang terjadi sekarang kalau masalahnya di tarif kan pemerintah tidak bisa terlibat jauh. Namun pada saat masalah kelangkaan kontainer, saya pikir sudah banyak pada saat itu pemerintah coba mengeksplor beberapa kemungkinan untuk mendorong terjadinya pemenuhan jumlah kontainer. Salah satunya pada saat itu ada bagaimana mempercepat pengeluaran kontainer dari pelabuhan atau pengeluaran kontainer dari barang-barang yang dianggap masih statusnya penguasaan negara. Nah, itu supaya bisa membantu mendorong ketersediaan dari jumlah kontainer. Lalu juga ada inisiasi untuk mengkonsolidasi kekuatan daripada pelayaran nasional maupun para pelaku pemilik barang untuk bisa melakukan bargaining terhadap volume komoditinya dalam melakukan negosiasi dengan pemilik kapal. Nah, sebetulnya banyak kebijakan yang sudah dilakukan, namun kan terbatas kewenangan dari pemerintah, terutama kalau terkait dengan B2B tadi dan harga. Itu sih masalahnya, Mbak Eksis. Oke, kelangkaan kontainer ini kan sebetulnya sudah pernah terjadi ya di beberapa waktu lalu, misalnya ketika waktu itu di krisis tahun 1998, tahun 2008. Nah, yang saat ini nih kira-kira akan berjalan berapa lama nih, Pak? Justru kalau yang terjadi di krisis sebelumnya itu kan tidak terjadi secara masif dan global gitu. Artinya segmen terjadinya kelangkaan itu hanya di industri dan di regional tertentu saja sehingga tidak berdampak secara global dan itu bisa diatasi dengan kondisi yang tidak terlalu lama. Namun demikian dengan situasi yang saat ini kelangkaan yang cukup berbeda isunya ya dan latar belakangnya juga cukup kompleks gitu. Saya sendiri belum punya keyakinan dalam 6 bulan ini bisa teratasi gitu. Karena melihat daripada dari situasi geopolitiknya, lalu juga dari situasi kepastian daripada pandemi itu sendiri. Nah, ini kan belum ada kepastian bagaimana itu akan bisa teratasi dengan tuntas gitu. Sehingga permasalahan ini akan tetap menjadi isu yang belum terselesaikan menurut saya sampai 6 bulan ke depan. Sehingga yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana kita mendorong dalam kondisi seperti ini, bagaimana ekonomi kita tetap bisa bertahan baik dari sisi barang import maupun barang ekspor, sehingga kita tidak terjadi defisit, sehingga bagaimana barang ekspor kita tetap harus bisa kita dorong sebanyak-banyaknya bertransaksi di perdagangan internasional, sehingga bisa menutupi daripada konsumsi barang-barang import gitu.